Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat transaksi pesanan konsinyasi pada pos 5. Nah, untuk lebih detailnya, silahkan disimak penjelasan berikut. Baik, konsinyasi merupakan bentuk kerjasama antara pemilik barang kepada penjual dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Nah, pada pos 5 juga memiliki fitur konsinyasi ini, di mana produk milik supplier bisa diberikan kepada kalian untuk dijual. Dan fitur konsinyasi pada pos 5 memiliki menunya tersendiri, di mana ada konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar. Namun, pada tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai modul daftar pesanan konsinyasi, di mana kita masuk ke menu konsinyasi masuk, lalu pilih daftar pesanan konsinyasi. Nah, pesanan konsinyasi ini berfungsi untuk mencatat aktivitas pemesanan item atau barang konsinyasi kepada supplier. Dan ada 3 hal yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama, proses pesanan konsinyasi ini, stok dari item konsinyasi tidak akan bertambah. Kedua, pesanan konsinyasi ini dapat diabaikan apabila kalian tidak melalui proses pemesanan, sehingga kalian bisa langsung masuk ke modul daftar konsinyasi masuk. Dan terakhir, yang ketiga, pastikan kalian sudah membuat item konsinyasi pada master data dan sudah mencentang bagian konsinyasi masuk pada submenu data umum. Selanjutnya, untuk menambah transaksi daftar pesanan konsinyasi, di sini kalian bisa mengklik tombol tambah. Maka akan muncul modul tambah pesanan konsinyasi masuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang pertama, di sini ada no transaksi dengan nilai auto. Di mana no transaksi dengan nilai auto ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi kalian bisa lewati saja untuk no transaksi ini. Lalu di sini ada jenis, di mana jenis ini akan otomatis diisi oleh sistem dan kalian tidak bisa mengubahnya. Jadi kalian bisa lewati saja untuk jenis ini. Kemudian di sini ada tanggal, di mana untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada perangkat yang kalian gunakan. Dan kalian juga bisa menyesuaikan tanggalnya seperti ini apabila tanggal belum sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu, di sini ada pilihan masuk ke, di mana untuk pilihan masuk ke ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan masuk ke ini artinya nanti ketika kalian memproses konsinyasi masuk, stoknya akan dimasukkan ke dep atau gudang apa. Jadi, stoknya akan masuk ke dep atau gudang yang kalian pilih di sini. Kemudian di sini ada supplier. Nah, untuk supplier ini harus kalian perhatikan, karena ini berpengaruh ke pencarian item konsinyasinya. Di mana, jika kalian memilih suppliernya terlebih dahulu, lalu menginputkan item konsinyasinya, maka item yang tampil hanya item konsinyasi yang sesuai dengan data supplier yang kalian pilih. Jadi, jika kalian tidak mengatur supplier pada master data item, maka item tersebut tidak akan muncul. Namun, jika supplier dikosongkan terlebih dahulu, lalu menginputkan itemnya, maka semua item konsinyasinya akan muncul. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita pilih dulu suppliernya, lalu kita cari item konsinyasinya. Nah, maka pada pencarian item konsinyasinya tidak ada data seperti ini. Dan misalkan kita kosongkan terlebih dahulu suppliernya, lalu kita akan coba cari item konsinyasinya. Dan di sini, data item konsinyasinya akan muncul seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena kita belum memberikan supplier pada item konsinyasi ini. Dan terlihat di sini,
supplier dari item yang kita cari masih kosong. Sehingga di sini kami sarankan untuk mengosongkan terlebih dahulu suppliernya, lalu cari item konsinyasinya, dan jika kalian sudah menginputkan semua item konsinyasinya, maka kalian bisa memilih suppliernya kembali. Dan untuk simulasi ini, kami akan kosongkan terlebih dahulu suppliernya. Selanjutnya, untuk menginputkan item konsinyasi, kalian bisa memasukkan kode item atau penggalan kata dari nama item konsinyasinya pada kolom kode item di tabel ini. Misalkan kita cari berdasarkan nama itemnya. Lalu kita enter. Maka nanti akan muncul pencarian item seperti ini. Dan di sini kalian pilih item yang sesuai. Kemudian, kalian bisa sesuaikan jumlah atau stok yang akan dipesan pada kolom jumlah pesan ini, di mana disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan seperti ini. Lalu, sesuaikan satuan dan harga pokok dari item konsinyasinya apabila belum sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, di sini juga kalian bisa memberikan potongan per item dalam bentuk persen pada kolom pot persen ini. Lalu nanti, total ini akan menyesuaikan. Kemudian, jika kalian sudah menginputkan semua item konsinyasi yang diperlukan, maka kalian bisa memilih suppliernya. Lalu di sini ada PPN, di mana untuk PPN ini bisa kalian ubah secara fleksibel. Dan di sini kalian bisa pilih PPN dengan non, include, atau exclude. Nah, untuk detail mengenai PPN ini, sudah kami buatkan video khusus, bisa kalian klik link yang ada pada box deskripsi. Dan pada simulasi ini, kami akan memilih PPN dengan non. Selanjutnya, kita beralih pada bagian bawah sebelah kiri. Nah, di sini ada tombol hapus detail, di mana tombol ini digunakan untuk menghapus item yang kalian pilih pada list tabel ini. Lalu, di sini ada tombol detail item, di mana tombol ini digunakan untuk menampilkan detail dari item yang kalian pilih pada list item ini. Dan jika kalian mengklik tombol detail item ini, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Dan pada detail item ini, kalian bisa memberikan potongan per item dalam bentuk nominal pada kolom kedua bagian potongan ini. Kemudian di sini ada tanggal kirim, di mana tanggal kirim ini bisa kalian gunakan sebagai informasi saja, sehingga sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu di sini ada keterangan, di mana keterangan ini bersifat opsional, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian pada bagian kanan ini akan menampilkan informasi dari transaksi ini, seperti subtotal item, subtotal terima, sampai total akhirnya, di mana nilainya tidak bisa kalian ubah. Selanjutnya, jika kalian sudah selesai menginputkan semua data yang diperlukan untuk membuat transaksi pesanan konsinyasi masuk ini, maka kalian bisa simpan transaksi ini. Nah, jika sudah berhasil tersimpan seperti ini, maka kalian sudah berhasil membuat transaksi pesanan konsinyasi. Dan transaksi pesanan ini sudah bisa diproses pada daftar konsinyasi masuk. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai bagaimana cara membuat transaksi pesanan konsinyasi pada pos 5. Jika kalian ada kendala atau ada pertanyaan, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa follow Instagram kami di @inspirasibis, dan jangan lupa like, subscribe, serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.